Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yori Karanta dengan NIM B1D04101188. Kelas 2 B2 ingin mempresentasikan hasil makalah saya. Makalah ini membahas tentang demokrasi di Indonesia, meliputi pengertian sejarah, prinsip-prinsip, landasan, dan pelaksanaannya. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menganut paham demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Indonesia tergolong sebagai negara yang menganut demokrasi perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi meliputi kedaulatan di tangan rakyat, yang berarti kehendak rakyat adalah kehendak tertinggi. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM yang tercantum dalam UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pemerintahan berdasarkan hukum konstitusional dan tidak bersifat absolutisme. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Pengambilan keputusan memulai musyawarah untuk mencapai mufakat. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat. Landasan demokrasi Pancasila di Indonesia adalah pembukaan UUD 1945 di alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan batang tubuh UUD 1945, termasuk pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan di tangan rakyat, pasal 2 tentang MPR, pasal 6 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, pasal 24 dan 25 tentang peradilan yang merdeka, pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di depan hukum, dan pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Dalam sejarah bangsa Indonesia, 4 macam demokrasi di bidang politik pernah diterapkan. Pertama, demokrasi parlementer atau liberal, berlaku pada masa UUD 1945 periode pertama 1945 sampai dengan 1949. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS 1949 dan UUDS 1950. Demokrasi ini berakhir pada 5 Juli 1959. Pada masa ini, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil. Demokrasi terpimpin lahir sebagai respon terhadap keburukan demokrasi parlementer. Konsepnya dianggap cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, namun dalam praktiknya sering menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru mengandung arti penggunaan hak-hak demokrasi dengan tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjamin persatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, dan mewujudkan keadilan sosial meskipun sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional. Praktiknya terdapat penyimpangan seperti pemilu yang tidak jujur dan adil, pengekangan kebebasan berpolitik PNS, dan kurangnya jaminan kebebasan berpendapat. Demokrasi Pancasila pada era reformasi masih menganut demokrasi Pancasila, namun dengan perubahan pada aturan pelaksanaan. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi ditandai dengan pemilihan umum yang lebih demokratis, partai politik yang lebih mandiri, lembaga demokrasi yang lebih berfungsi, dan konsep trias politika yang bersifat otonom penuh. Makalah ini menyimpulkan bahwa kekurangan dan cara dalam pelaksanaan demokrasi di masa lalu hendaknya menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali. Masyarakat diharapkan tidak terlalu eksklusif dalam memandang perbedaan keyakinan, agama, adat istiadat, politik, karena perbedaan adalah bagian dari demokrasi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dari makalah saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.